أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin dalam kajian kitab Al-Anwar fi Adabis Suhbati Indal Akhyar karangan Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu. Pada pagi ini kita telah sampai pada muka surat atau halaman 119. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخه وشيوخنا وجميع أولياء الله الصالحين في الدارين اللهم آمين. Masih membahas tentang adab orang-orang soleh, para aulia. قال ومن آدابهم لا يقولون نطلب الله إذ الطلب لا يكون إلا لمفقود والله تعالى موجود ولا يطلب دركه لأنه لا غاية له وإنما نطلب الطريق إلى معرفة الله تعالى. Satu di antara adab para aulia, mereka tidak mengatakan kami sedang mencari Allah. Karena sesuatu yang dicari adalah sesuatu yang hilang. Jadi Allah tidak pernah hilang. Allah tak pernah hilang. Ya, kita tidak perlu mencari Allah karena Allah itu bukan satu benda, bukan satu barang yang hilang. Ini satu di antara adab para aulia. Jadi para aulia ini setiap tingkah laku, ucapan dan apapun yang mereka lakukan, mereka sangat berhati-hati. Mereka mengedepankan akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin menurut kita biasa, tapi menurut mereka itu luar biasa. Contoh misalnya yang menurut kita biasa, kita melirik atau memandang sesuatu dalam keadaan pikiran kita kosong misalnya, atau dalam keadaan hati kita lalai, itu biasa bagi kita. Tapi bagi para aulia itu bukan sesuatu yang biasa, itu dianggap luar biasa, pelanggaran yang cukup berat.
Mohon maaf ya para sahabat, saya campur-campur bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Jadi yang membedakan kita dengan para aulia ini bukan hanya sebatas di tataran ilmu atau peringkat ilmu, tapi yang lebih menonjol perbedaan kita dengan para aulia adalah adab dan akhlak. Ya, perkara-perkara yang menurut kita biasa, menurut para aulia itu bukan sesuatu yang biasa. Seperti tadi, melihat atau makan dengan hati yang lalai, bagi kita itu biasa. Tapi bagi para aulia itu adalah pelanggaran yang besar. Karena mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maqam, kemuliaan, keluhuran, dan setiap kemuliaan dan keluhuran itu berbanding lurus dengan tanggung jawab. Demikian juga adab kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan maqam itu. Jadi kalau misalnya ada anak kecil yang berumur 5 tahun makan sambil berdiri, ataupun misalnya makan sambil berlari, itu biasa, karena memang makamnya, kedudukannya ya, masih kecil, posisinya posisi anak kecil. Tapi kalau misalnya ada seorang ulama, jangankan makan sambil sambil berdiri, makan dengan makan dengan tergesa-gesa pun itu sebenarnya dianggap sebagai suatu pelanggaran, apatah lagi makan sambil berdiri. Jadi perbuatan boleh sama tetapi penilaian berbeda, ya, tergantung atau mengikut makom seseorang. Seperti tadi, nah, kalau ada seorang anak kecil makan sambil berdiri itu biasa, tidak ada orang yang komplain, tidak ada orang yang bising kalau dalam bahasa Melayu. Tapi kalau ada seorang ulama yang makan sambil berdiri, wah itu bahaya, bisa menjadi berita yang bombastis lah seperti itu. Nah demikian juga pada perkara-perkara atau masalah-masalah yang lain. Contoh dalam ucapan, mereka tidak akan mengatakan kami mencari Allah, karena Allah bukanlah zat yang hilang. Walaupun perkataan seperti itu biasa kita dengar dari orang-orang awam. Saya sedang mencari Allah ini melalui apa? Dalam sholat misalnya. Ya, biasa aja, menurut kita biasa aja, tapi menurut mereka itu adalah sesuatu yang kurang ajar, gitu ya. Itulah perbedaan antara adab kita sebagai orang awam dan para aulia. Wallahu ta'ala mawjudun wa la yutlabu darkuh, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa ada dan tidak akan boleh dituntut atau tidak tidak boleh digapai dengan tuntutan, seperti itu ya. Tidak boleh digapai dengan tuntutan, dengan mencari. Kita tidak akan bisa mendapatkan Allah atau menemukan Allah dengan cara mencari, karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang hilang. Li'annahu la ghayata lah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai ghayah, tidak mempunyai penghujung. Tidak mempunyai, istilah kita dalam bahasa bahasa tauhid itu, tidak bertempat dan tidak terikat oleh zaman. Wa innama natlubut tariqa ila ma'rifatillahi ta'ala. Akan tetapi sungguhnya kita hanya mencari jalan untuk mengenali Allah, bukan Allahnya yang kita cari, karena Allah Subhanahu wa taala enggak hilang. Dan Allah itu enggak ada di mana-mana sehingga perlu kita cari untuk menemukannya. Ini satu di antara adab akhlak para aulia yang cukup halus begitu ya. Yang kita cari itu adalah jalan untuk mengenal Allah, bukan bukan mencari Allah, tapi jalan untuk mengenal Allah. Wa min adabihim, dan di antara adab para aulia, la yasta'iduna billahi min syai'. Mereka tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu. Wa inna ma yasta'iduna min syarri. Akan tetapi mereka hanya berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan sesuatu itu, bukan dari sesuatunya. Bisa dibedakan ya antara sesuatu dan kesan dari sesuatu itu, atau dampak dari sesuatu itu. Jadi mereka nggak pernah mengatakan, nggak berani mengatakan kami berlindung kepada Allah atau saya berlindung kepada Allah dari sesuatu. Karena boleh jadi sesuatu itu bermanfaat bagi dirinya kan. Ketika dia berlindung atau menjauh dari sesuatu yang bermanfaat baginya, berarti dia menjauh dari Allah. Bisa dipahami ya?
Inilah kehati-hatian para ulama, para aulia dalam mengucapkan kata, mengucapkan kalimat atau ayat. Innama yasta'idzuuna min syarrih. Hanya saja mereka ini berlindung dari keburukan sesuatu itu, bukan dari sesuatunya, karena sesuatu itu boleh jadi bermanfaat bagi dirinya, boleh jadi akan menambah ketakwaan kepada Allah. Contoh misalnya musibah itu sesuatu. Para aulia ketika mereka berlindung dari sesuatu itu, sebenarnya bukan berlindung dari musibahnya, tetapi mereka berlindung, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan sesuatu itu. Karena boleh jadi musibah itu adalah sesuatu yang baik bagi dirinya. Ya kan? Ya, sehingga ketika dia berlindung kepada Allah dari sesuatu itu, seolah-olah dia sedang menjauh dari Allah, karena musibah itu adalah sesuatu yang baik baginya. Jadi kalau misalnya mereka mengatakan a'udzubillah, saya berlindung dari sesuatu, walaupun yang disebut sesuatu tetapi yang dimaksud adalah keburukan dari sesuatu itu. Wa kadzalika la yaquluna Allahumma aghnina min jami'i khalqika wa innama yaqulun aghnina an asyrari khalqik. Dan mereka juga tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, janganlah engkau menjadikan saya butuh atau perlu kepada seluruh makhlukmu. Akan tetapi mereka berkata, ya Allah, jauhkanlah saya dari keburukan makhlukmu, dari keburukan makhlukmu. Kalau kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari seluruh makhluk, berarti kan kita minta mati. Karena sesuatu yang paling dekat, makhluk yang paling dekat pada diri kita adalah jasad kita kan. Ketika kita berdoa, ya Allah, saya berlindung atau jauhkanlah saya dari seluruh makhlukmu. Oh, bahaya itu. Walaupun kalau orang awam itu dianggap biasa, tapi kalau ada para aulia itu dianggap su'ul adab. Karena seolah-olah kita minta mati. Dan ketika mana kita minta mati, seolah-olah kita meyakini bahwa kematian itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita, sehingga kita minta. Dan tidak ada jaminan kematian itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita kan. Ya, akan tetapi mereka mengatakan, ya Allah, jauhkanlah saya dari keburukan makhlukmu, bukan jauhkan dari seluruh makhluk, tapi keburukannya saja. Ini adab yang luar biasa. Wa min adabihim, dan di antara adab mereka, adamu zukhrufatihim al-kutub allati yursilunaha ila ikhwanihim khaufan min al-kadhib. Dan satu di antara akhlak para aulia, mereka tidak menghiasi tulisan-tulisan surat mereka yang akan dikirim ke sahabat-sahabat mereka. Maksudnya mereka itu tidak menulis susunan ayat atau susunan kalimat dalam ayat itu dengan susunan ayat yang mengada-ngada lah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu, bahasa Arab itu tasonno atau takalluf, dengan susunan ayat yang dipercantik-cantik, yang diperindah-indah kalau dalam bahasa Indonesia. Mereka tulis surat itu apa yang melintas dalam pikiran mereka tanpa membuat-buat, tanpa mengarang-arang dengan sengaja memperbagus, sengaja menghiasi dengan basa-basi dan lain sebagainya. Mereka nulis surat itu betul-betul memang dari hati, bukan dari kepura-puraan, seperti itulah istilahnya. Ini zaman dahulu. Ya, mereka kalau ingin berhubung dari jarak jauh itu kan menggunakan rasail, menggunakan surat-surat. Kalau kita kan menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook dan lain sebagainya. Jadi mereka nulis surat itu yang memang dari hati. Ya. Jadi mereka tidak buat-buat, mereka tidak sengaja menyusun ayat atau kalimat itu dengan dengan memperindah sehingga seolah-olah surat itu bukan dari hati tapi dari akal, ya kan? Dari kepura-puraan. Dan itu dianggap sebagai satu penyakit sebenarnya kalau dalam pandangan tasawuf. Kepura-puraan itu terkadang sangat halus. Jadi kita tidak menyangka, kita tidak menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang pura-pura, suatu kebohongan. Tetapi sebenarnya bagi para aulia, mereka mampu mencium, mampu mengesan kalau dalam bahasa Indonesia. Di situ ada satu aroma
kepura-puraan yang sangat samar, yang hanya mampu diketahui oleh orang-orang yang mempunyai basirah, orang-orang yang mempunyai kebersihan hati. Karena para aulia ini mempunyai hati yang sensitif, yang sangat mudah untuk mengesan atau untuk mendeteksi, kalau dalam bahasa Indonesia, hal-hal yang bersifat rahasia, hal-hal yang bersifat abstrak seperti itu. Khaufan minal kadzib, karena mereka takut terjebak dalam kebohongan. Kepura-puraan itu kan kebohongan. Jadi mereka tulis surat itu memang apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabar misalnya? Moga kamu senantiasa baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya ya, itu aja. Kalau kita kan sengaja tulis syair-syair yang penuh dengan kepura-puraan. Bahkan terkadang kita nulis surat itu yang tujuannya ingin membangun silaturahim agar semakin kokoh, semakin teguh kalau dalam bahasa Melayu. Tapi kita syair yang kita buat itu penuh dengan kepura-puraan sehingga ketika kawan kita baca tidak mengena di hati. Karena sesuatu yang mempunyai aroma kepura-puraan akan ditolak oleh hati, seperti itu. Hati akan menolaknya. Hati akan menolaknya, tidak boleh masuk hati. Kalau kita baca ya rosail atau surat-surat yang dikirim misalnya oleh Sidi Syekh Ibnu Arabi misalnya kepada sahabat-sahabat beliau mempunyai kitab rosail kan, Rosail Ibnu Arabi. Bahasanya biasa saja. Susunan kalimatnya, susunan ayatnya itu tak sedikit pun kita mencium atau mengesan kepura-puraan. Beliau apa adanya. Sama lah ketika kita menyusun status ya di Facebook itu kan, memuat satu tulisan di Facebook. Ya, para aulia di kalangan mereka menulis status di Facebook itu biasa-biasa saja, tapi kesannya luar biasa. Memang dari hati mereka, dari kemurnian hati, mereka tidak perlu mencontek, tidak perlu meniru tulisan-tulisan orang lain karena mereka mempunyai sumber tulisan sendiri, yaitu kebeningan dan kebersihan hati mereka. Kalau kita sekarang kan mau tulis satu nasihat di Facebook misalnya, kita perlu mencontek. Mencontek itu kalau dalam bahasa Melayu meniru. Baca buku dulu, tengok, kita ubah-ubah sikit. Agar apa? Agar terkesan bahwa tulisan ini bukan tulisan orang lain. Kita ubah sikit, kita tambah atau kita kurangkan. Sehinggalah di situ tanpa sadar di situ ada kesan nafsu. Nafsu, ya. Menisbahkan sesuatu yang bukan milik kita kepada diri kita sendiri, dan itu adalah satu penyakit yang cukup kronik lah. Penyakit yang buruk, kepura-puraan. Alangkah lebih baiknya kita jujur aja, jujur aja, nggak perlu basa-basi. Dalam surat menyurat kan, ketika kita surat menyurat, seperti mana yang diterangkan dalam kitab ini. Jadi kepura-puraan itu sebenarnya kemunafikan. Kepura-puraan adalah bagian daripada kemunafikan yang sangat halus, yang sangat samar. Apa adanya lah. Nggak perlu kita buat-buat, nggak perlu kita kemas-kemas dengan bahasa-bahasa yang yang indah, tetapi ya tidak berkesan dalam hati. Biasa-biasa saja. Itu satu di antara adab dan akhlak para aulia. Wa min wasiyati Abi Nasrin Bishrin al-Hafi, dan satu di antara wasiat daripada Sayyidina Nasr, Abi Nasr Bishr al-Hafi, beliau adalah seorang ulama, seorang wali besar juga, seorang tokoh ya, aulia. Kana idza kataba ahadukum kitaban ila ahadin, ialah bila mana salah seorang di antara kalian menulis satu surat kepada seorang, fala yuzakhrifuhu bihusnil alfaz, dan tak perlu memperindah, mempercantik susunan kata dengan lafaz-lafaz yang dibuat-buat penuh kepura-puraan, kata beliau. Buat aja, tulis aja. Tak perlu disusun rapi-rapi. Ya. Kalau zaman-zaman dulu kan, tulis surat misalnya kepada seorang, tulis, tengok, wah susunan ayat dia ini tak cantik, koyak, bakar. Buat mula daripada awal, bla 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 bla. Dulu lah, masa tak ada handset lagi, tak ada handset. Buat. Terkadang nak hantar surat satu je tu boleh habis satu buku. Ya. Tulis sikit, ada nampak tak sesuai, koyak.
bakar, buang, macam itu. Penuh kepura-puraan. Nah, beliau mengajarkan kepada kita untuk kalau sekiranya kita menulis surat kepada seorang, ini kan akhlak mereka, tidak perlu terlalu takalluf, tidak perlu terlalu berpura-pura, maknanya tidak perlu basa-basi lah, menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya akan merusakkan jiwa kita. Tulis aja apa adanya seperti itu, nggak perlu terlalu dibuat-buat, nggak perlu. Itu adab mereka ya. Fa inni katabtu marratan kitaban, kata beliau, karena sungguhnya saya dulu pernah menulis satu surat. Fa'uridali kalamun in katabtuhu. Lalu kemudian dihamparkan kepada saya satu ayat kalau dalam bahasa Melayu, kalau dalam bahasa Indonesia satu kalimat yang apabila saya menulisnya dengan tangan saya, hasunal kitabu wa kana kadziban, maka susunan ayat saya, susunan kalimat saya, kalimat kalau dalam bahasa Indonesia, ayat itu kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Susunan kalimat saya itu akan cantik, akan tersusun baik, tapi di situ ada kepura-puraan. Jadi dilintaskan dalam hati beliau, satu diilhamkan kalau dalam bahasa Indonesia, Melayu diilhamkan dalam hati beliau, satu susunan ayat yang cantik. Terfikir dalam hati beliau, terfikir dalam pikiran beliau, terlintas dalam hati. Oh, ayat ini cantik. Tapi kalau saya tulis, kata beliau, penuh dengan kepura-puraan. Karena apa? Ayat ini terlalu cantik, tak sesuai dengan kenyataan apa yang ingin saya sampaikan. Wa in taraktuhu, tapi kalau sekiranya saya tidak tulis ayat itu, samujal kitab wa kana sidqan. Maka tulisan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu hambar. Biasa-biasa saja. Kalau dalam bahasa Melayu ini tawar. Tulisan itu nampak tawar tetapi jujur, penuh dengan kejujuran. Maknanya susunan ayat dia itu biasalah macam itu. Susunan ayat dia itu biasa tetapi jujur. Ya kan? Penuh dengan kejujuran. Fa'azamtu ala dzikri kalamis samiji as-sidq. Maka saya berazam untuk menulis kalimat yang simpel, yang biasa-biasa tanpa basa-basi itu tetapi penuh dengan kejujuran. Dibandingkan saya menulisnya menggunakan susunan ayat yang cantik, yang tersusun rapi, ya, penuh dengan diksi atau pilihan-pilihan kata yang cantik, tapi penuh dengan kebohongan. Inilah kehati-hatian para aulia dalam melakukan segala apapun yang mereka lakukan. Fanada hatifun min janibil bait. Tiba saja ada satu suara yang menyuruh daripada sudut rumah. Ada orang yang membaca satu ayat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, yaitu kalimat la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah fil hayati dunya wa fil akhirah, sama ada dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ini satu nasihat kepada beliau bahwa bila mana seseorang melakukan sesuatu dengan jujur tanpa kepura-puraan, hatta ketika mana menulis surat atau mengantar message kepada orang lain, maka jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan menjaga nilai-nilai kejujuran dalam hati dia, Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan iman dia di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Samalah kita cakap dengan seseorang, kan terkadang kita ingin agar kalimat kita itu menggunakan kalimat yang cantik, ya, yang indah, sehinggalah orang itu terfana, sehingga orang yang mendengarkan kalimat kita itu terperangah, ya, terkesima lah kalau dalam bahasa Indonesia. Wow, macam itu. Itu sebenarnya penyakit hati, kepura-puraan yang terselubung, yang samar. Wa min adabihim, dan diantara adab para aulia, kathratu istighfarihim idza taqadu fihim al-khalqu wa hum fi sirri ala khilafi dzalik. Satu di antara akhlak para aulia, mereka memperbanyak istighfar ketika mana ramai orang yang memuji mereka, ramai orang yang meyakini kebaikan kepada diri mereka. Walaupun mereka mengaku, mereka mengatakan bahwa sebenar apa yang ada dalam hati mereka itu tak sama dengan apa yang nampak oleh orang lain. Ini sifat tawadhu mereka. Ada orang yang memuji, mereka semakin astaghfirullahalazim. Ada orang yang menyanjung, astaghfirullahalazim. Kalau kita kan
Malah kita kompor-kompori kan, terus tambah lagi pujian. Itulah orang-orang mabuk pujian, gila pujian. Kalau mereka tak, semakin ramai, semakin bertambah orang yang memuji mereka, maka mereka semakin malu kepada Allah dan segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ramai orang yang mempercayai ataupun meyakini ada nilai-nilai kebaikan dalam diri mereka, maka mereka semakin takut kepada Allah. Takut dengan gurur, ketertipuan dari pujian dan sanjungan itu. Wa fil hadis, dalam satu hadis disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, demikian juga Imam Ibnu Majah daripada Sayyidina Abdullah bin Bisrin radhiyallahu taala an. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Ya. Berbahagialah, maka berbahagia dan beruntunglah orang-orang yang mendapati atau menemukan di dalam catatan amalan dia istighfar yang banyak. Jadi sebaik-baik catatan amal adalah istighfar, seolah-olahnya beliau cakap macam itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam cakap macam itu. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagia dan berjayalah setiap orang yang menemukan catatan amalan dia dalam buku itu istighfar yang banyak. Banyak-banyak beristighfar. Apatah lagi akhir zaman ini. Di akhir zaman ini, dua amalan yang paling istimewa, dua amalan yang paling menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah istighfar dan salawat. Seperti mana yang disebutkan oleh guru-guru kami, istighfar dan salawat. Mengapa perlu istighfar? Istighfar disebabkan kita perlu istighfar sebab apa? Dunia saat ini dipenuhi dengan pintu-pintu syaitan, dipenuhi dengan fitnah. Sehingga mata, telinga kita, lisan kita mudah untuk melakukan dosa. Sehingga kita perlu memperbanyak dan mendawamkan diri dan istighfar. Yang kedua pula, mengapa pula perlu memperbanyak salawat? Sebab hal keadaan kita lemah untuk melakukan ibadah. Manakala salawat ini merupakan satu ibadah yang boleh yang boleh memadai. Nah, kalau dalam bahasa Melayu macam itu. Boleh menutupi atau memadai ibadah-ibadah yang kosong, ibadah-ibadah yang tidak sempurna yang kita lakukan dalam keseharian dalam hidup kita. Banyak berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua amalan yang perlu kita jaga di akhir zaman ini. Banyak beristighfar karena zaman telah rosak, fitnah banyak, dan banyak berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam sebab kelemahan kita daripada melakukan ibadah dengan sempurna. وقد حثوا على الاعتناء بالاستغفار ليلا ونهارا سواء تذكر العبد ذنوبا معينة أو لم يتذكر. Dan para aulia menggalakkan masyarakat untuk mengambil berat memperbanyak istighfar siang dan malam, sama ada ketika mana seorang hamba itu mengingat dosa tertentu ataupun dia tidak mengingatnya. Maknanya istighfar ini kita amalkan bukan setakat ketika mana kita ingat tentang dosa kita. Walaupun kita tak ingat dosa kita, tetap kita kena istighfar. Sebab apa? Sebab terlalu banyak dosa yang telah kita lakukan sehingga kita tak mampu nak ingat dah dosa mana yang telah kita lakukan. Sehingga perlu kita hapus, perlu kita padam dengan memperbanyak istighfar tanpa berkira-kira. Terus istighfar. Fitnah akhir zaman ini luar biasa. Tak tahulah generasi kita selepas kita ini, tak tahulah, mungkin lagi teruk lah. Dan kita dinasehati oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Dalam Al-Quran kan, dalam surat An-Nisa juz yang keempat tu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini menerangkan kepada kita, hendaklah setiap muslim mukmin agar senantiasa waspada dan tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah iman, lemah akal, lemah ilmu, lemah amal dan lain sebagainya. Dan semakin bertambah usia dunia ini, maka keadaan manusia akan semakin lemah. Kita lemah. Ilmu kita lemah, amal kita lemah,
ma'rifah kita kepada Allah juga lemah, iman kita apatah lagi generasi kita yang cabaran mereka semakin menggunung lah seperti itu, semakin menggunung. Dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah kan, tentang anak kita, tentang pasangan hidup kita, macam itu. Jadi berat. Hidup ini bukan hanya hidup tanpa ada tanggung jawab. Hidup ini adalah tanggung jawab, dan setiap tanggung jawab akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min adabihim, dan diantara ada para aulia, idza mudihu ayyukthiru minasyukri wal istighfar. Ketika mana mereka dipuji, ada orang yang memuji, menyanjung, mereka memperbanyak syukur ya, dan istighfar. Apa yang menyebabkan mereka bersyukur? Bukan disebabkan karena mereka bangga dengan kebaikan yang dipuji oleh orang lain, tidak. Mereka bersyukur sebab apa? Ya, bersyukur sebab orang berbaik sangka kepada dia, walaupun sebenarnya dalam diri dia meyakini bahwa diri dia itu penuh dengan kekurangan. Tapi Allah hantar lisan-lisan makhluk untuk memujinya ya, agar keaiban-keaiban itu tertutup, tak nampak kan. Jadi mereka bersyukur kepada Allah bukan sebab merasa bangga dengan pujian itu, akan tetapi bersyukur disebabkan karena Allah tak menzahirkan keaiban-keaiban yang memang bersarang dan bermuara dalam jiwa mereka. Kalau kita ada orang yang memuji, kita bersyukur sebab pujian itu. Kalau mereka tak, mereka bersyukur sebab Allah sedang menutup keaiban mereka. Demikian juga memperbanyak istighfar. Apa tujuan istighfar? Agar mereka tidak merasa bangga dengan pujian itu. Wa ayyaqulu, dan mereka selalu berdoa, Allahumma anta a'lamu bina minhum. Ya Allah, engkau lebih mengetahui tentang diri kami daripada mereka. Subhanallah. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah kami sebaik-baik orang yang mereka sangkakan. Maknanya seolah-olah mereka mengatakan, apa yang kalian nampak itu tak sama dengan apa yang tersembunyi dalam hati saya. Kalian nampak kebaikan pada diri saya, tapi sebenarnya dalam diri saya ini ya, penuh dengan keburukan. Hati saya ini adalah sarang keburukan, macam itulah. Wala tu'akhidna bima yaqulun, dan ya Allah, janganlah engkau menghukum kami dengan apa yang mereka perkatakan, dengan apa yang mereka katakan. Mereka memuji kan. Ya, lalu kemudian para aulia ini memohon, ya Allah, janganlah engkau menghukum kami ya, sebab pujian mereka. Kalau kita mungkin meminta, ya Allah, tambahlah pujian mereka ke atasku, ya Allah, tak cukup lagi. Waghfir lana ma la ya'lamun, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami daripada apa yang mereka tidak ketahui. Dosa-dosa terselubungkan, dosa-dosa samar ya, dalam jiwa. Wa min adabihim, dan diantara adab para aulia, la ya'tamiduna ala kasbihim. Mereka tidak beriktimad, tidak bersandar, tidak bergantung kepada usaha mereka. Mereka tetap niaga tapi tidak bergantung kepada keuntungan, tidak bergantung kepada usaha mereka. Fa innal i'timada 'ala al-kasbi syirkun billahi 'azza wa jalla. Karena bergantung atau bersandar kepada usaha itu dikira sebagai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik khafilah. Syirik khafi dipanggil syirik khafi, bukan syirik jali. Kalau syirik jali ya, menyekutukan Allah lah, keluar daripada Islam. Tapi yang dimaksud di sini adalah syirik khafi. Faqad dzakarna fi dzalika fi ghairi hadhihi risalati ma'rifata tariqil khalas min hadha syirk. Dan kami telah menyebutkan, bukan dalam kitab ini, dalam kitab yang lain kata beliau, tentang tata cara untuk mengetahui agar kita terbebas daripada kesyirikan khafi ini. Dan di sini disebutkan dalam syarah dia, ada footnote dia, sebutkan bahwa kitab ini bertajuk Lataiful Minan. Oh iya, Lataiful Minan, atau nama lain dia adalah Al-Mizan Al-Minanul Kubra, macam itu. Wa anna man khalusa minhu fahuwal mu'minu alladhi ya'tihi rizquhu min haitsu la yahtasib. Dan saya telah menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang yang telah terbebas daripada syirik khafi ini, selamat dan terbebas daripada syirik khafi, maka dialah seseorang yang benar-benar telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana rizkinya akan datang daripada arah yang tak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang betul-betul hanya bergantung kepada Allah, tidak bersandar kepada makhluk, dia tak perlu kerja. Rezeki dia akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi untuk menyambut rezeki, bukan mencari rezeki. Rezeki itu tak perlu kita cari, rezeki itu tak hilang pun. Tapi kita diperintahkan untuk menyambut. Kalau dalam bahasa Indonesia menjemput, kalau di sini panggil menyambut. Cara menyambut atau menjemput rezeki ini ada dua. Bagi orang awam dengan cara bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, wahai kasihku Nabi Muhammad, bekerjalah kalian agar Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman menjadi saksi atas apa yang kamu lakukan. Ini orang awam. Mereka menyambut atau menjemput rezeki mereka dengan bekerja. Ya. Adapun orang khas dari golongan para aulia, mereka tetap menyambut rezeki itu, tetapi bukan dengan bekerja. Mereka menyambut rezeki itu dengan meningkatkan kualiti ketakwaan mereka kepada Allah. Takwa itulah yang menjadi jalan mereka untuk menjemput dan menyambut rezeki mereka. Mereka berusaha semakin meningkatkan takwa, semakin bersandar kepada Allah, maka rezeki itu datang. Ya, sebab memang dalam Al-Quran disebutkan dua cara itu kan. Ada tak ayat dia ada, dalil dia ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang saya sebutkan tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, meningkatkan kualiti takwa dia kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan senantiasa bagi jalan keluar sesusah apapun, sesukar apapun. Problem, masalah hidup dia santai aja. Tak panik. Kalau kita kan panik kan. Uang setakat berkurang 1 ringgit jangan kelam kabut dah gitu. Seolah-olahnya langit nak runtuh dah macam. Kalau para aulia santai, slow aja, santai mereka. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada mereka dari arah yang tak disangka-sangka. Allah tundukkan ya, rezeki itu dan didatangkan kepada mereka. Para aulia macam itu. Jadi kalau ada orang yang tak faham, tengok para aulia, dia orang tak kerja, dia orang akan berburuk sangka, tuan guru syekh itu dia makan daripada mana? Anak dia ramai tau. Anak dia 10-15 orang, istri pula 4 orang. Tapi tak kerja pun. Tapi tengok rumah dia mewah, kereta dia pun Masya Allah. Ini para aulia lah, ini para aulia. Ya, para aulia. Kita tak tahu, kita jahil, tak faham bahwa cara menyambut rezeki itu bukan setakat dengan bekerja. Bekerja itu untuk orang awam. Adapun para aulia, cara mereka menyambut rezeki adalah dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, maka mereka semakin tidak perlu kepada kerja. Sebab untuk menyambut dan mendatangkan rezeki itu ada dua cara kan? Yang pertama dengan cara bekerja, yang kedua dengan cara meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula dan kedua-dua ini telah pun dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai musyari', sebagai syari', sebagai pencetus hukum macam itu. Pada mula-mulanya baginda sallallahu alaihi wasallam di masa muda beliau bekerja. Ini adalah contoh bagi orang awam. Beliau berniaga kan? Ya, berniaga. Tapi bila mana beliau telah diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau fokus kepada dakwah. Beliau tak kerja dah. Yang pertama adalah maqamul kasb, yang kedua adalah maqamut tajrid, istilah dalam tasawuf dia. Ya. Atau cara yang pertama adalah maqamul amal, yang kedua adalah maqamut taqwa. Kita pula yang bukan wali, kita setakat wali ya. Jangan pula kita meniru kehidupan para aulia, sebab kita bukan wali. Jangan meniru, jangan kita tiru cara para aulia. Belum masanya lah. Tingkatkan dulu ketakwaan, tetap bekerja dan tingkatkan ketakwaan. Bila mana takwa kita telah pun sampai pada tahap di mana kita dah boleh
menjemput atau menyambut rezeki setakat melalui takwa itu, barulah kita boleh meninggalkan kerja sedikit demi sedikit. Tetapi ramai di antara para aulia yang menyembunyikan diri, menyembunyikan maqam mereka, walaupun sebenarnya mereka dalam menyambut rezeki itu setakat dengan takwa, tetapi mereka tetap bekerja tapi ya asal-asalan, macam bukan asal-asalan, maknanya janji adalah kerja walaupun sikit, walaupun kecil macam itu. Tujuannya apa? Nak menyembunyikan maqam mereka itu. Nak menyembunyikan maqam mereka. Agar tak nampak sangatlah, tak menjadi fitnah kepada orang awam kan. Tengok tok guru itu tak ada kerja pun, tapi kereta mewah, rumah bertingkat. Ya kan? Lepas itu anak pula ramai, misal 10-15 orang, bini 4 orang. Daripada mana dia makan? Daripada Allah. Melalui apa? Melalui takwa. Itu maqam mereka. Kalau kita jangan kita buat. Sudahlah banyak istri, banyak anak, lepas itu tak kerja. Begaduhlah tiap hari. Sebab bukan maqam kita. Kita kena pandai-pandai letak diri mengikut maqam kita. Jangan kita guna baju orang lain. Jangan kita mengukur diri kita menggunakan baju orang lain. Kita kena ukur diri kita mengikut size kita lah. Jangan mengikut size orang lain. Itulah satu di antara adab para aulia. Tapi ramai di akhir zaman ini orang awam yang nak meniru cara hidup para aulia. Wali itu, tok guru itu tak kerja pun. Saya nak tirulah cara dia. Itu tok guru, awak ni siapa? Ya. Jangan ikut, jangan meniru sebab bukan maqam. Kerjalah. Kita orang awam kerjalah. Kalau tak guru, tak perlu kerja sebab kalau dia orang kerja, macam mana nak mengajar? Macam mana nak berdakwah, berkhidmat kepada ummah? Ya kan? Berkhidmat kepada ummah, mengajar, itulah cara mereka untuk menyambut rezeki mereka daripada Allah. Ya. Wahada laisa bimustaghrabin, kata para ulama. Ini adalah bukan perkara yang pelik. Ya, tapi menjadi pelik di akhir zaman ini sebab kurangnya ilmu pengetahuan kita. Kalau zaman dahulu biasa aja. Wa min adabihim, dan di antara adab mereka para aulia, adamu nisbati syai'in minal a'mali salihati ila nufusihim illa biqadri nisbati taklifi faqat. Dan satu di antara akhlak dan adab para aulia, mereka tidaklah menisbahkan sedikit pun daripada amal soleh mereka kepada diri mereka, kecuali setakat nisbah taklif. Ya. Setelah melakukan ibadah misalkan, dia orang tak menisbahkan atau menisbatkan amal itu kepada mereka, kecuali apa? Kecuali penisbahan yang ibadah itu adalah taklif. Taklif maknanya perintah daripada Allah. Maksudnya apa? Saya beribadah ini sebab perintah Allah. Ya, saya beribadah, Allah yang gerakkan hati saya. Allah yang bagi keinginan kepada saya untuk beribadah. Allah yang bagi tenaga kepada saya. Allah yang bagi ilham kepada saya untuk beribadah. Tugas saya setakat menunaikan tugasnya. Itu yang dimaksud. Mana dia? Ada munisbati syai'in minal a'mali salihati ila nufusim illa biqadri nisbati taklifi faqat. Kalau kita kan luar biasa. Ini ibadah saya, nampak seluruh ibadah kita. Kita bangga pula. Kita rasa diri, kitalah yang melakukan ibadah itu tanpa campur tangan Allah. Itu pahaman Mu'tazilah tuh. Macam ketika mana ada keyakinan bahwa kitalah secara hakiki yang melakukan ibadah itu atas dasar keinginan kita dan kuasa kita. Itu Mu'tazilah, pahaman Mu'tazilah. Jangan kita buat macam itu. Tetap kita beribadah dengan kesungguhan, ya, dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Lalu kemudian kita serah ibadah itu kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang bagi ilham kepada saya, bagi keinginan kepada saya untuk beribadah. Engkaulah yang menggerakkan hati saya, Engkaulah yang menggerakkan tubuh badan saya, Engkaulah yang bagi tenaga kepada saya untuk melakukan ibadah ini. Maknanya ibadah ini adalah untukmu. Ibadah ini adalah takdirmu, bukan atas kuasa saya. Macam itu. Saya ini setakat sebagai alat je yang Engkau guna, ya Allah. Macam itu. Jangan pula ibadahku, sholatku, ini infakku.
Saya yang buat, saya berhak mendapatkan pahala dan surga. Allahu Akbar. Dah. Qala al-qaum, para aulia berkata, istilah qaum dalam tasawuf itu adalah para aulia. Kullu amalin ittasala bil abdi syuhudu, setiap amal yang bersambung dengan seorang hamba, penyaksiannya bersambung kepada seorang hamba, fahuwa ghairu mutaqabbalin. Maksudnya, setiap amal yang masih lagi disaksikan oleh seorang hamba, masih lagi berkira lah macam itu, masih lagi mengingati amal itu, maknanya masih mencatat. Oh, hari ini saya sholat tahajud misal 5 rakaat. Kalau ada sholat tahajud 5 rakaat, 8 rakaat catat. Berkira, wah, kalau 8 rakaat ini pahala berapa? Tulis aja, pahala tak terhingga, macam tak terhad macam. Baca Al-Quran hari ini 1 juzuk. 1 juzuk berapa ribu huruf? Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu kepada kita, 1 huruf Al-Quran kita baca itu dapat pahala 10, ya, dosa diampunkan 10, lepas itu diangkat 10 derajat. Kalau saya baca 1 juzuk, berapa ribu huruf lah itu. Mulai berkira, tak mampu nak kira. Pahala tak terhingga kalau dalam bahasa Indonesia, tak terkira, tak terhad lah macam itu. Salat pula, salat berjamaah 5 kali sehari, 17 rakaat kali 27. Pening kepala saya, tak mampu nak kira. Pahala tak terkira, tak terhad. Berinfak pula 1000. Dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. 1 berbanding 700. Kalau 1000, 700.000 ringgit. Masya Allah. Na'udzubillah. Tidak akan diterima amal macam itu. Tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala tak terima. Setiap amal yang kita berkira, yang kita nampak lagi amal itu, Allah tak terima. Lakukanlah amal mengikut ajaran syariat, aturan syariat, lepas itu lupakan amal itu. Ya. Seolah-olah kita tak pernah melakukannya, itu lagi selamat. Sebab malah kita bila mana kita ingat, kita akan sibuk dengan benda itu dan nanti kita akan merasa bangga, merasa ujub, merasa hebat, sehinggalah amal itu hancur, rosak. Ya kan? Tugas kita untuk beramal aja, bukan untuk berkira amal. Pernah ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wahai para hambaku, kiralah amal kalian? Tak ada. Malah kita dilarang untuk berkira amal. Apatah lagi berkira pahala. Tugas kita itu bekerja pula. Tugas kita itu beramal. Wa qul i'malu, beramalah kalian. Wa ma umiru illa liya'budullah, beribadah. Bukan berkira pahala. Bukan menghitung-hitung amal dan pahala kita. Kita tidak pernah diperintahkan. Malah kita tidak pernah dibenarkan, tidak pernah diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk menghitung-hitung amal dan pahala. Tapi itu yang kita lakukan. Maknanya kita ini durhaka lah kepada Allah. Sudahlah durhaka, lepas itu mendakwa diri hebat. Nah, masuk surga bigori hisab pula. Oh, geramnya para malaikat. Faman syahida lahu amalan fa'amalahu inda nafsi. Sesiapa orang yang masih menyaksikan amal dia, itu bermakna bahwa amal itu untuk dirinya, untuk nafsunya. La inda rabbi, tidak berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man haqqaqan nazar, kalau sekiranya seorang melihat dengan cerdik, dengan teliti, dengan bijak, ya, alima annahu la athara li makhluqin fi fi'li syai'in min haitsu takwin. Maka dia akan faham dan mengetahui bahwa sungguhnya tiadalah bagi manusia sebarang kesan, ya, dalam penciptaan apa yang dilakukannya walaupun sedikit. Kita kayak menciptakan perbuatan kita, bukan. Allah yang mencipta. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan juga menciptakan seluruh aktiviti kamu. Wa innama lahul hukmu fihi faqat. Akan tetapi ianya setakat hukum saja. Hukum itu maknanya kita sebagai pelaku bayangan lah kalau dalam bahasa Indonesia, pelaku bayangan. Seolah-olahnya kita yang melakukan walaupun sebenarnya kekuatan dan yang menggerakkan diri kita itu adalah Allah. Wa ghaban nasu la yufarriqu bainal hukmi wal athar. Dan ramai orang manusia yang tak faham, tak mengerti
tak mampu untuk membezakan antara hukum dan asar. Hukum dan asar, kesan. Hukum daripada Allah, ya kan? Hukum Allah yang gerakkan tubuh badan kita. Walaupun nampak secara zahir kita yang bergerak, tetapi hakikatnya Allah yang menggerakkan. Nampaklah asar dia, nampak kesan dia, seolah-olahnya kita yang bergerak, walaupun sebenarnya hakikatnya Allah yang menggerakkan. Macam itulah senang kata. Wa min kalami Sayyidi Ali al-Khawas, ya Ali al-Khawas, dan di antara perkataan nasihat Sayyidi Ali al-Khawas, guru kepada Al-Imam Syarani radhiyallahu taala an, madama al-'abdu yansibul umura li nafsihi dzauqan wa ila Allah ilma, selagi seorang hamba menisbahkan perkara-perkara dalam hidupnya kepada dirinya sendiri secara zauq, secara rasa, dan kepada Allah secara ilmu, fahuwa mahjubun, maka dia itu adalah seorang yang terhijab. Dia merasa, oh saya yang beribadah, saya yang sholat, saya yang berpuasa. Dalam diri dia merasa macam itu, apatah lagi sampai pada keyakinan kan. Lalu kemudian ya, dia menisbahkan amal ibadah itu kepada Allah setakat apa? Allah Maha mengetahui tentang apa yang saya lakukan. Dia cakap macam itu. Tapi hakikatnya saya melakukannya. Nauzubillah. Fa huwa mahjubun, maka orang macam ini adalah orang yang terhijab daripada Allah. Fa idza rufi al-hijab, manakala hijab itu telah terangkat, telah tersingkap hijab itu, ra'a af'alahu kullahu khalqan lillahi ta'ala dzauqan duna nafsih, maka dia akan nampak bahwa seluruh perbuatan dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, ya, bukan dirinya yang menciptakannya. Fala yakmul halul muridi hatta yashhada af'alahu kullahu khalqan lillahi ta'ala dzauqa. Tidaklah sempurna hal keadaan maqam seorang murid sehinggalah dia nampak bahwa seluruh aktiviti, seluruh amal ibadah dia, seluruh apapun yang dilakukannya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Wa amma ilmuhu annaha khalqullah fala yakfihi id laisa al-ilmu kadzauq. Adapun pengetahuan dia, kalau setakat pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, setakat pengetahuan bukan keyakinan rasa dalam jiwa, maka itu tak cukup. Itu tak cukup. Sebab bahasa ilmu dan bahasa zauq itu berbeza. Ilmu itu kan teori kan. Ilmu itu di akal, manakala zauq atau rasa itu di jiwa. Kita kena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mencipta kita, mencipta diri kita, dan juga mencipta seluruh apapun yang kita lakukan, ya. Kita kena meyakini dalam jiwa, bukan setakat dalam akal. Bukan setakat melalui akal, bukan setakat melalui teori akal. Lalu kemudian beliau berkata, wa aktsarul muridina lam yasbut lahum qadamun fi tauhid af'alihim lillahi ta'ala. Dan kebanyakan murid belum lagi sabit, ya, jiwa mereka dalam mentauhidkan af'al Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka. Jadi para murid ini kebanyakannya belum lagi sabit ilmu mereka, makrifah mereka tentang keyakinan bahwa Allah lah yang menggerakkan segala sesuatu. Dia belum lagi meyakini dengan keyakinan jiwa, setakat meyakini dengan akal. Setiap orang tanya kepada kita, siapa yang menggerakkan seluruh alam ini? Mesti kita jawab Allah. Tapi adakah jawaban kita itu sesuai dengan keyakinan rasa dalam jiwa kita? Tak? Nak bukti? Senang. Ada orang curi duit kita marah. Kita marah itu tanda bahwa kita masih meyakini yang mencuri itu adalah makhluk, yang menggerakkan tangan yang mencuri itu adalah tangan makhluk mengikut keinginan makhluk itu. Macam itu. Kalau sekiranya kita sebenar-benar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menggerakkan segala sesuatu, kalau ada orang yang mencuri duit kita tidak akan pernah marah. Sebab kita meyakini bahwa Allah lah yang menggerakkan hati dan tangan dia untuk mengambil duit itu. Ya kan? Nah, sangat berbeza antara keyakinan akal dan keyakinan zauq atau hati. Yang kita cari adalah keyakinan zauq atau hati.
Ada orang yang menyakiti kita, menghina kita, mencaci meremukkan hati kita patah misalnya. Kita sakit hati kan? Kata yakin bahwa Allah yang menggerakkan dan mencipta segala sesuatu. Kenapa pula kita kecewa? Kenapa pula kita sakit hati? Ya, itu tanda bahwa keyakinan kita setakat dalam otaknya, bukan dalam hati. Kalau sekiranya kita sebenar-benar yakin kepada Allah, kita tidak akan pernah sakit hati, kita tidak akan pernah patah hati, kita tidak akan pernah merasa kecewa dengan apapun yang terjadi. Sebab kita yakin bahwa Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang menciptakannya. Ketika mana kita kecewa, mudah tergores hati, itu budak tadika, anak kecil lagi, yang tak paham tentang ilmu tauhid ya, dengan sempurna. Wa kadzalika yatlubuna al-jazaa'a min Allah Ta'ala ala ma ujriya ala aydihim min al-a'mali. Ya, demikian juga kebanyakan para murid itu ketika mana mereka melakukan suatu amal ibadah, mereka menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pahala, ganjaran ya, atas apa yang berlaku dalam diri, apa yang mereka lakukan, atas amal ibadah yang mereka lakukan. Sebab mereka nampak bahwa merekalah yang melakukannya, merekalah yang menggerakkan diri mereka secara independen untuk melakukan ibadah itu, sehingga mereka merasa layak untuk meminta pahala dan surga. Wa kadzalika yatlubuna al-jazaa'a minal khalqi idza ajra Allah Ta'ala ala yadihim ihsanan lahum. Demikian juga ketika mana mereka melakukan, para murid yang belum sempurna ini melakukan kebaikan kepada orang lain, mereka menuntut kepada Allah, ya Allah bagilah pahala kepada saya sebab saya telah melakukan kebaikan kepada orang lain. Awak yang melakukan kebaikan itu, Allah yang melakukan, Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang mencipta apa yang kita lakukan itu. Kita ini setakat alat aja, macam pen. Nah, ini pen ini kan, boleh gak pen ini menulis tulisan? Tak boleh, saya kena gerakkan. Walaupun nampak pen ini yang menulis, tapi hakikatnya bukan pen ini yang menulis. Pen ini setakat alat aja, saya yang menggerakkannya. Demikian juga activity kita. Nampak kita yang bergerak, tapi sebenarnya bukan kita yang bergerak, Allah yang menggerakkannya. Allah yang menggerakkannya. Tapi ketika mana hati kita terhijab daripada Allah, maka nampak yang gerakan itu adalah gerakan kita. Itu tanda bahwa kita terhijab daripada Allah. Dan nampaknya gerakan itu, dan kita mendakwa yang kita inilah yang bergerak, itu sudah cukup dah sebagai dalil bahwa kita ini terhijab daripada Allah. Hati kita ini buta, jauh daripada Allah. Dah cukup dah sebagai dalil. Ada rasa keakuan, ada sifat keakuan kan. Falaula nisbatuhum dzalika ila anfusihim, kalau sekiranya mereka tidak menisbahkan amal ibadah itu kepada diri mereka sendiri, ma talabul jazaa'a minallahi ta'ala, tak kalah mereka meminta balasan daripada Allah. Sebab mereka sadar bahwa Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang menciptakan perbuatan mereka. Tapi ketika mana mereka nampak bahwa mereka lah yang melakukannya, mereka lah yang menciptakannya secara independen, maka mereka merasa layak untuk menerima ganjaran dan balasan daripada Allah. Ma talabul jazaa'a minallahi ta'ala wala minal khalq. Tak kalah mereka meminta balasan, ganjaran daripada Allah. Demikian juga tak kalah mereka meminta ganjaran daripada makhluk. Wa ma qala 'arifun qat, dan tidaklah seorang arif mengatakan sesuatu sekalipun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan memohon pertolongan, illa ala wajhi tilawati faqat, kecuali hanya setakat bacaannya. Ya, la ala wajhi kaunihi lahu syarikatun fil fi'li atau syirkatun fil fi'li. Bukan disebabkan karena adanya campur tangan diri mereka dalam melakukan pekerjaan tersebut. Ta'ala fi'alullahi anis syirki fafham. Maha tinggi, maha mulia ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu. Maksudnya macam ini. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Secara akal logik,
kami menyembah, seolah-olah kitalah yang menyembahkan. Nampak yang kita ini menyembah Allah menggunakan diri kita. Diri kita menyembah Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan setakat kepadamulah saya memohon pertolongan. Maknanya nampak diri kita kan? Ada dua benda yang nampak. Yang pertama ada, bukan setakat dua aja, ada tiga, sekurang-kurangnya tiga. Yang pertama, kita nampak Allah sebagai Tuhan. Allah sebagai Tuhan yang disembah. Yang kedua, kita nampak diri kita yang menyembah. Oke? Yang ketiga pula, kita nampak ibadah yang kita jadikan sebagai wasilah kepada Allah untuk menyembah. Manakala benda itu berlaku dalam diri kita, seolah-olahnya kita meyakini ada tiga kewujudan. Ada tiga kewujudan. Ya, bukan kewujudan yang tunggal, tapi ada tiga kewujudan. Yang pertama adalah kewujudan Allah, yang kedua adalah kewujudan kita, yang ketiga pula kewujudan amal yang kita lakukan, yang keempat saya tambah lagi ya, adalah kewujudan nisbah atau penisbahan hubung kait antara diri kita dengan amal yang kita lakukan. Seolah-olahnya kita menganggap bahwa dalam melakukan ibadah itu ada campur tangan diri kita sendiri. Seolah-olahnya kita punya kuasa. Seolah-olahnya kitalah yang melakukan pekerjaan itu secara independen. Kalau sekiranya yang nampak hanya setakat Allah aja, yang nampak kita rasai dalam jiwa kita, kita meyakini bahwa Allah yang menggerakkan tubuh badan kita 100%, maka kita tidak akan mendakwa yang kita inilah yang melakukan ibadah itu, dan kita tidak akan pernah mendakwa yang kita ini layak untuk mendapatkan balasan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala atas suatu perbuatan yang bukan kita yang melakukannya secara hakiki. Macam itu ya. Moga boleh paham. Macam itu. Oleh sebab itu, tasawuf mengajarkan kepada kita untuk meleburkan rasa kewujudan diri kita dengan cara berzikir kepada Allah. Buang rasa kewujudan. Bukan membunuh diri, tapi buang rasa aja. Bukan membuang wujud 100% wujud yang nyata nih, bukan, tapi membuang rasa kewujudan. Saya teringat satu kitab daripada Tok Kenali, seorang ulama besar daripada Kelantan. Tajuk kitab itu letak silap, jangan sampai terlihat diri, jangan sampai terlihat kewujudan diri, macam itu. Cantik sangat tajuk kitab itu. Luar biasa. Itu adalah ajaran tasawuf. Tapi kalau kita sekarang nih, memang saja kita catat amal ibadah kita, catat semua, catat. Selepas itu pula kita berkira di penghujung bulan nanti, dah himpun semua ibadah pahala, puasa, baca Quran, sholat berjamaah, bertasbih, sholat tahajud, kira. Sampailah dia pening nak kira pahala itu. Dalam tak sadar dia telah menghancurkan amal ibadah dia sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa penyakit yang alhamdulillah kita boleh sadar melalui kitab ini. Maknanya kita berhutang jasa kepada Sayyidil Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala. Demikian juga berhutang jasa kepada guru kita, kepada guru-guru kita. Ya, untuk mengenali diri kita ini. Sebab awal permulaan nak mengenali Allah adalah dengan mengenali diri kita yang penuh dengan kekurangan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'arafa nafsahu 'arafa rabbah." Siapa orang yang telah mengenal dirinya dengan sebenar-benar, maka dia akan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengenali orang lain. Kita tak payah nak mengenali keburukan-keburukan orang lain, sebab keburukan kita pun banyak lagi. Kalau kita nak guna seluruh umur hidup kita untuk mengenali keburukan kita, tak cukup lagi umur kita itu. Kenapa pula kita guna untuk mencari-cari tahu tentang keburukan orang lain? Tandanya kita orang gila lagi. Orang gila adalah seseorang yang sibuk untuk mencari keburukan orang lain dan lupa terhadap keburukan dia sendiri. Dan kalau sekiranya sepanjang hidup dia guna untuk mencari dan mengungkap seluruh keburukan dia, maka umur itu tak cukup. Umur dah habis, dah keburukan tak habis lagi. Tapi ketika mana kita sibuk dengan keburukan orang lain, orang gila lah. Sibuk dengan keburukan orang lain, manakala dia pun penuh dengan keburukan. Setakat orang gila aja yang boleh buat macam itu. Adakah kita nak menjadi orang-orang gila yang sibuk dengan keburukan orang lain?
Ya, lupa dengan keburukan sendiri. Kalau sekiranya kita guna seluruh umur hidup kita, mulai daripada kita dicipta sampailah kita meninggal dunia, untuk mencari keburukan kita sendiri, maka umur itu tak cukup. Tak cukup. Sebab keburukan kita tak terhad. Kata para ulama, seperti mana keagungan Allah Subhanahu wa taala tak terhad, maka kekurangan, keaiban seluruh makhluk pun tak terhad. Keagungan Allah tak terhad, kita pula kekurangan dan keaiban kita tak terhad. Tapi orang sibuk cari tahu. Malah terkadang-kadang keaiban yang disembunyikan oleh kawan kita, kita saja cari-cari sampai dalam, cari. Ya, kalau tak jumpa tuh memang macam nak kiamat, macam nak matilah diri kita. Itu orang, kalau ada istilah yang lebih gila dibandingkan orang gila, itulah dia. Allah. Jangan kita buat macam itu. Kita kena bertobat sebelum kita meninggal dunia. Kita tak tahulah bila kita meninggal dunia. Bila mana kita meninggal dunia dalam keadaan banyak mengetahui tentang keaiban orang lain tanpa mengetahui keaiban kita sendiri, maka itu tanda kecelakaan, tanda celaka dan binasa dunia akhirat. Dah, berhentilah kita. Kita kena berazam, berjanji kepada Allah untuk tidak lagi mencari-cari dan mengorek-ngorek. Mengorek maknanya mencari-cari keburukan orang lain. Kita berjanji untuk mencari-cari keburukan kita sendiri, sibuk dengan keburukan kita sendiri. Moga-moga dengan azam dan niat macam itu, Allah Subhanahu wa taala ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Allah, manusia lalai. Wallahu a'lam bissawab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim adada ma wasi'ahu ilmullah. Jangan lupa ini hari Jumat, perbanyaklah salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tercatat sebagai para pecinta sejati kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.